Love Story Bab 2. Mengancam. Apa kau tahu akibatnya jika menolak Ainel? Ucap Bara sambil mendesak Ainel ke dinding hingga posisi Ainel terkunci tangan Bara. Sebenarnya nyali Ainel cukup ciut melihat tatapan mata Bara yang seperti namanya membara. Namun, kesombongan mengalahkan segalanya. Memangnya kau bisa apa lalat kecil? Tanya Ainel dengan seringnya mengejek. Apa kau tahu, aku bisa menghancurkan Hario Group, ucap Bara penuh penekanan. Hari belum malam bung, jangan ngigau, hina Ainel. Aku ingatkan sekali lagi Ainel, tanda tangani atau aku hancurkan semuanya? Kembali Bara mengancam dan semakin mengunci posisi Ainel yang menempel pada dinding tanpa sehelai benang pun. Sebenarnya tidak munafik jiwa kelakian Bara meronta, namun dia harus menahan demi tercapai tujuannya. Jangan bermimpi hai lalat busuk. Baiklah jika itu maumu, akan kuhancurkan semuanya. Silakan pikirkan sebelum terlambat, ujar Bara sambil meletakkan sebuah map di atas tempat tidur. Bara memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Ainel dengan cepat mengenakan piyama berwarna putih. Karena penasaran Ainel meraih map yang diberikan Bara dan membaca satu persatu kertas di dalamnya. Ainel terkejut di dalam map tersebut berisi beberapa kapi bukti kecurangan Hario Group dengan relasi bisnis, kejahatan-kejahatan sang ayah, bahkan daftar tunggakan pajak Hario Group yang mencapai miliaran rupiah. Gigi Ainel gemerutuk menahan amarah, bahkan saat ini kebenciannya terhadap Bara melebihi tadi. Bara keluar dari kamar mandi dengan seringai jahat saat menyaksikan Ainel sedang membaca isi map yang dia berikan. Apa yang harus aku tanda tangani? Tanya Ainel tanpa melihat wajah Bara. Bara menyerahkan selembar kertas yang baru, karena yang sebelumnya sudah dirobek oleh Ainel. Kenapa harus buat perjanjian ulang? Bukankah lo sudah menandatangani perjanjian dengan Papa? Itu perjanjian dengan Tuan Hario, yang ini perjanjian antara kita. Jika terjadi perceraian 50% harta kekayaan Hario menjadi milik Albara Kaiser. Salah satu isi perjanjian yang dibuatkan Bara. Lo mau merampok keluarga gua? Tanya Ainel. Silakan pilih cerai dan kehilangan 50% kekayaan, hilang seluruhnya dan kalian akan menggembel di jalan, atau kau tetap jadi istriku dengan pengalihan salah hanya 20% untukku? Tanya Bara sambil memegang dagu Ainel. Lepaskan tangan lo, gua jijik, jawab Ainel dingin. Kau mau menjadi CEO di Hario Group? Mimpimu terlalu tinggi hai rubah kecil, ledek Ainel saat membaca semua perjanjian yang Bara buat. Tak lama tampak Ainel mengambil sebuah pena dan menandatangani surat perjanjian tersebut. Bara tersenyum puas, dan menyimpan surat perjanjian tersebut dan map berisi kapi kejahatan Hario Group yang dulu tidak sengaja dia temukan tercecer di lantai ruangan Tuan Hario saat Bara membersihkan ruangan itu. Jadilah penurut Ainel, ucap Bara sambil menyerang bibir Ainel dengan kasar. Ainel yang tidak siap mendapat perlakuan seperti itu hanya berusaha berontak dan memukul Bara, namun tenaganya kalah dengan kekuatan yang dimiliki Bara. Tangan Bara langsung masuk kepada inti bawah Ainel melakukan gerakan keluar masuk di sana dengan kecepatan tinggi, hingga tidak berapa lama terdengar desahan dari mulut Ainel. Bara menghentikan aktivitasnya saat Ainel sedang mencapai puncaknya, tampak kekecewaan di sudut mata Ainel. Bahkan mulut dan tubuhmu tidak sejalan Ainel, ejek Bara sambil merebahkan diri di atas sofa besar. Mulutmu berkata jijik kepadaku, tapi tubuhmu menunjukkan reaksi yang berbeda, lanjut Bara kemudian memejamkan matanya. Muka Ainel tampak memerah menahan amarah mendapat hinaan dari Bara, tangannya terkepal. Namun, dia tak mampu melawan. Karena Bara mempunyai kekuatan yang lebih besar. Suasana sarapan pagi di keluarga Hario. Ainel turun dari kamarnya menuju meja makan untuk sarapan bersama yang diikuti oleh Bara di belakangnya. Saat Bara menggeser kursi di sebelah Ainel, ibu mertuanya berkata dengan kasar. Tidak ada kursi untukmu di sini, kau silakan sarapan di belakang bersama yang lainnya. Ucap ibu mertuanya sambil memandang tajam ke arah Bara. Baik ma, jawab Bara pelan. Panggil saya Nyonya, saya tidak sudi dipanggil mama oleh kamu, saya jijik, kembali hinaan terlontar dari bibir mertuanya. Bara hanya diam dan mengikuti apa kemauan dari mertuanya. Ma, biarkan Bara sarapan di sini bersama kita, ucap Ainel. Bara hanya tersenyum mendengar istrinya membela dia di hadapan ibunya. Semua karena surat ancaman Bara dengan surat perjanjian kemarin. Kamu sudah gila Ainel? Bagaimana mungkin orang seperti dia boleh mengotori meja makan ini? Tanya ibunya murka. Dia suami Ainel. Bola mata kedua suami istri tersebut membulat mendengar penuturan putrinya, mereka heran bagaimana mungkin putrinya bisa berubah secepat itu hanya dalam satu malam. Biar saya sarapan di belakang, ucap Bara pelan. Ainel ikut, jawab Ainel sambil berdiri mengikuti Bara. Kamu tetap sarapan di sana Ainel, biar saya yang sarapan di sana, ujar Bara berpura-pura. Ainel, duduk. Perintah Tuan Hario dengan murka.
Bara berjalan ke belakang dan bergabung bersama pekerja lainnya untuk sarapan, sedangkan Ainel sarapan bersama kedua orang tuanya di meja makan kebesarannya. Dan Bara sabar ya, ucap Big Minah menguatkan. Tak masalah Big. Aden mau makan apa? Biar Bibi buatkan. Gak usah Big, nanti malah Bibik yang kena marah. Saya makan bersama mereka aja Big, ucap Bara sambil tersenyum. Di sana makanannya hanya nasi uduk dan telur den, ucap Big Minah pelan. Enak itu Big, Bara sudah biasa makan seperti itu Big. Justru kalau Bara makan yang di meja Tuan Haryo itu bakal sakit perut, keke Bara sambil menyendokkan nasi uduk yang tampak menggoda ke dalam piringnya. Bara menikmati sarapan paginya dengan bercengkrama bersama seluruh pekerja yang ada di rumah Tuan Haryo. Bahkan Bara tidak merasa malu harus tertawa bersama mereka. Sedangkan dari kejauhan Ainel memandang Bara dengan tatapan tajam. Dasar sampah, gumam Ainel saat melihat Bara membantu Big Minah membuang sampah. Bara tahu ada sepasang mata yang sesari tadi memandangnya dengan penuh kebencian. Bara hanya tersenyum, satu rencana telah berhasil dia kuasai, Ainel. Dalam hati Bara bertekad suatu saat akan membuat keluarga Haryo yang akan tunduk kepadanya Bara Kaiser. Kau salah memilih orang Tuan Haryo, ujar Bara dalam hatinya sambil tersenyum licik. Bara mendekati Ainel yang tengah duduk santai di dekat kolam renang sambil menikmati jus buah yang disediakan Big Minah. Bara duduk di sebelah Ainel yang hanya mengenakan tank top dan celana pendek, perutnya yang membesar ditutupi menggunakan kain pantai yang panjang. Berapa usia kehamilanmu? Tanya Bara. Bukan urusan lo, jawab Ainel ketus. Karena aku ayahnya saat ini, ucap Bara lemah. Jangan ngaku-ngaku. Apa kamu mau bilang ke anakmu bahwa dia tidak memiliki ayah, tepatnya tidak tahu yang jelas siapa ayahnya? Ainel hanya terdiam dan terus menyesap jus buah yang masih tersisa setengah gelas. Siapa lo sebenarnya? Tanya Ainel. Bara hanya tertawa mendengar pertanyaan Ainel. Bersambung.